Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Mayang Segara, NPM 21101023, akan menjelaskan cara menggunakan Minitab dengan soal sebuah produsen semikonduktor telah mengembangkan sebuah metode yang berbeda untuk mengurangi jumlah partikel pada wafer. Semua tiga metode tersebut diuji pada 5 wafer yang berbeda, dan setelahnya jumlah partikel perlakuan diperoleh. Dan datanya, metode pertama itu ada 31, 10, 21, 41. Metode kedua 62, 40, 24, 30, 35. Metode ketiga 53, 27, 120, 97, dan 68. Cara mencarinya yaitu pertama, ketika setelah selesai memasukkan data, pertama tekan start, lalu ANOVA, lalu kita ke one way, dan untuk kolom di atas itu kita pilih response data all in one column for all factor labels, dan di response itu kita taruh metode, dan untuk vektor itu kita taruh count, menghitungnya, lalu oke. Dan inilah data hasilnya. Lalu untuk menjawab soal pertama, apakah semua metode memiliki efek yang sama pada partikel rata-rata menghitung? Jawabannya adalah tidak, karena nilai p-value hanya mendapatkan 0,06, dan itu lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05. Jadi dengan ini menyimpulkan bahwa tidak semua metode memiliki efek yang sama pada partikel rata-rata menghitung, dan ini hipotesis nolnya ditolak. Untuk pertanyaan kedua, plot residu versus response yang diprediksi. Buatlah plot probabilitas normal di residual. Apakah ada kekhawatiran potensial tentang validitas asumsi yang digunakan? Untuk plot residu versus respon yang diprediksi, itu menunjukkan pola acak dan tidak menunjukkan tren linear atau lengkung. Hal ini menunjukkan bahwa residu tidak berkorelasi dengan respons yang diprediksi. Ini merupakan indikasi bahwa model linear mungkin memadai untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Plot probabilitas normal dari residual itu menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal, dan ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Kesimpulannya,
Berdasarkan analisis residu, tidak ada kekhawatiran potensial tentang validitas umum. Validitas asumsi. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Berdasarkan jawaban pada bagian kedua, bagian B, lakukan analisis lain terhadap data jumlah partikel dan buatlah kesimpulannya. Analisisnya pertama itu hitung rata-rata dan standar deviasi. Lalu bandingkan rata-rata, itu menggunakan uji ANOVA seperti tadi. Dan dilanjutkan dengan analisis distribusi data. Lalu uji normalitas. Ini menunjukkan apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Dan yang terakhir analisis korelasi. Ini untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah partikel. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah partikel untuk ketiga metode. Distribusi data untuk setiap metode bervariasi. Data untuk beberapa metode mungkin tidak terdistribusi secara normal. Dan terakhir, terdapat kemungkinan hubungan antara jumlah partikel dan variabel. Sekian video saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.